بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اللهم ارحمنا بالقرآن أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin kita sadar betapa banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini, kita selalu berusaha tergolong menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepadanya, mewujudkan rasa syukur kita dengan selalu taat dan patuh kepadanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, Allah senantiasa akan membimbing perjalanan kehidupan kita sesuai dengan yang diridhoinya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar atau bahkan kita sering membaca ada istilah atau ada kata toleran dan intoleran, atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah tasamuh dan adamut tasamuh. Dan ternyata kata intoleran akhir-akhir ini sering justru dialamatkan kepada kita kaum muslimin, sehingga kalimat itu kemudian mengusik, menyebabkan kita kaum muslimin merasa tidak nyaman. Apakah memang di dalam Islam tidak ada konsep tasamuh? Apakah Islam tidak memiliki konsep yang namanya toleran, sehingga kemudian istilah intoleran itu disematkan kepada kita kaum muslimin? Tentu hal ini tidak mungkin terjadi. Kalaulah itu kemudian terjadi, tentu adalah karena kejahilan dan ketidaktahuan. Kalaupun kemudian kalimat itu keluar dari lisan seorang muslim, dari sebagian kaum muslimin, maka itu tentu karena kejahilan dan ketidaktahuan mereka. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa banyaknya ayat Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya kita kaum muslimin, umat Islam itu sangat toleran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjadi misi, menjadi tujuan penting diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah dalam rangka juga untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang tasamuh. Sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang cukup panjang. Dalam potongan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Kata Rasulullah SAW, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa satu syariat, membawa satu ajaran al-hanifiyah as-samhah. Ajaran yang begitu lurus, ajaran yang begitu murni, dan juga ajaran yang begitu toleran atau tasamuh. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini menjadi termasuk inti tugas dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam praktek sejarah kehidupan yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipenuhi dengan sifat samhah itu. Kita dapatkan bagaimana toleransi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berikan kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang-orang non-muslim. Dalam sejarah tercatat dan tidak akan pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal di dalam sejarah peristiwa Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah bersama para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan kota Mekah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dengan kemenangan yang telak, tanpa ada harus tertumpah darah, tanpa harus ada kemudian nyawa yang terenggut. Kemenangan yang mutlak dicatat di dalam sejarah. Dan yang menarik di dalam peristiwa Fathu Makkah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang akhlak as-samhah tadi. Betapa tinggi, betapa agungnya toleransi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah itu adalah bukan karena Rasulullah SAW ingin mencontohkan misi utama Rasulullah, tugas penting Rasulullah mengajarkan tentang tasamuh, maka yang terjadi pada saat itu adalah banyaknya nyawa yang terkorbankan dan banyaknya darah yang tertumpah. Apalagi kalau kita mengingat perjalanan ke belakang Rasulullah SAW. Selama 10 tahun Rasulullah SAW tidak diberikan tempat untuk menyampaikan risalah Islam kepada penduduk Mekah. Berbagai macam cara, berbagai macam tipu daya, dari yang halus sampai kemudian yang kasar dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah tidak diberikan tempat untuk mendakwahkan Islam, dari cercaan, dari hinaan. Bahkan kemudian tidak sedikit para sahabat Rasulullah SAW di kota Mekah yang kemudian meninggal. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengalami penderitaan. Bahkan lebih dari itu Rasulullah SAW pun harus meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW harus berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak lagi diberikan tempat untuk menyampaikan risalah Islam. Tetapi hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca di dalam sejarah, mari kita bayangkan betapa tolerannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa tasamuhnya Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Ketika orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di depan Ka'bah, masing-masing tentu mereka membayangkan, masing-masing tentu mereka mengingat kembali apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah, apa yang telah mereka perbuat kepada Rasulullah dengan para sahabat, dari mulai cercaan, hinaan, sampai kemudian gangguan berupa fisik, sampai kemudian mereka berkehendak membunuh Rasulullah SAW. Sudah terbayang dalam benak dan fikiran mereka apa akibat yang akan mereka terima seandainya Rasulullah SAW akan melakukan balas dendam. Tetapi ternyata Rasulullah SAW kumpulkan mereka semua, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir li Tabrani
riwayat oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, ma tarawna ma yusna'u ma asna'u bikum. Wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian menurut kalian? Kira-kira apa yang aku akan perbuat terhadap kalian, wahai orang-orang Quraisy? Sementara mereka, orang-orang yang berkumpul, adalah orang-orang yang jelas mereka mengingat, membayangkan apa yang telah mereka perbuat kepada Rasulullah SAW. Ternyata mereka tidak lupa bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang pemaaf. Ternyata Rasulullah SAW tidak lupa bahwa mereka tidak lupa bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang mulia. Maka kemudian mereka mengatakan, khairan, kami berpikir, kami beranggapan bahwa yang akan engkau lakukan kepada kami adalah kebaikan. Akhun karimun ibnu akhin karimin, engkau adalah saudara kami yang mulia, yang terhormat, dan engkau adalah anak saudara kami yang terhormat dan yang mulia. Ketika mereka mengatakan demikian, maka kata Rasulullah SAW, idhamu fa antumut tulaqa. Wahai orang-orang Quraisy, silahkan kalian pergi, silahkan kalian berpencar. Hari ini kalian bebas, hari ini kalian merdeka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah mengatakan, aku akan sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Tidak ada celaan bagi kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Tentu ketika itu orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada Rasulullah, orang-orang yang pernah menghalang-halangi dakwah Rasulullah, orang-orang yang pernah berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terbayang di dalam benak dan pikiran mereka bahwa itu akan mereka dapatkan balasan itu. Hukuman itu akan mereka terima. Sebab Rasulullah SAW menang dan menguasai kota Makkah secara telak. Tidak ada perlawanan, tidak ada penentangan. Kalaulah itu terjadi pada orang saat ini yang memiliki kekuasaan, memiliki kelebihan, memiliki kekuatan, dan tidak berlandaskan kepada Islam, maka yang akan muncul adalah hawa nafsu. Kemudian dia akan lampiaskan dendam, akan dia lampiaskan kemarahan yang sebelumnya sudah sekian panjang, kemudian dia mendapatkan perbuatan sewenang-wenang dan kezaliman. Tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan, idhabu, pergilah, berpencarlah kalian wahai orang-orang Quraisy, fa antumut tulaqa, kalian bebas, kalian merdeka. Tidak ada hukuman, tidak ada celaan, tidak ada dendam yang aku akan lakukan kepada kalian. Kama qala Yusuf li ikhwatihi, la tasriba alaikumul yawma, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sekian lama diperlakukan oleh saudara-saudaranya, dizolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, yang menyebabkan seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian beliau kehilangan nyawa. Tetapi kemudian pada saat Nabi Yusuf alaihissalam berada memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki segalanya, ternyata kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tidak menjadi orang yang angkuh, tidak menjadi orang yang sombong kemudian berbuat sewenang-wenang. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sejarah kita dapatkan masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah, masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram dalam keadaan tertunduk kepala beliau, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin menundukkan dirinya, semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun beliau mendapatkan kemenangan yang telak. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah
bahasa tasamuh itu bisa diartikan dengan al-ghufran, pengampunan. Kalaulah bahasa tasamuh ataupun toleransi itu bisa diartikan dengan al-ihsan, diartikan dengan al-afwu, al-safhu, sebagaimana Allah sebutkan terkadang di dalam Al-Quran dengan 4 istilah tadi. Terkadang Allah menyebut kata toleransi at-tasamuh itu dengan al-afwu, as-safhu. Terkadang Allah menyebutnya dengan kata al-ihsan, terkadang Allah menyebut dengan kata al-ghufran. Maka kalau itu kita ambil contohnya pada peristiwa Fathu Mekah, maka sungguh luar biasa. Itu contoh begitu mulia, begitu agung diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam sejarah kepada kita umat Islam bahwa Islam itu adalah agama yang sangat toleran, agama yang sangat tasamuh, maka tidak mungkin kemudian umat Islam, kaum muslimin adalah umat kaum yang intoleran, kaum yang kemudian disebut dengan kaum yang radikal. Sebab standar mereka jelas, sumber rujukan mereka jelas, panutan mereka jelas, ajaran mereka bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasamuh. Contoh atau praktek yang lain dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah berduduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarra alaina janazatun. Lalu kemudian lewat di hadapan kami jenazah, mayit yang diusung di atas keranda. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya lalu berdiri. Melihat seperti itu, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka kami pun berdiri mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi seketika kami berdiri mengikuti Rasulullah, ada pertanyaan, ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran kami, sebab jenazah yang lewat tadi adalah orang Yahudi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah tadi yang lewat tadi adalah jenazahnya orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisat nafsan, bukankah jenazah itu juga manusia? Bukankah jenazah itu juga jiwa sama seperti kita, adalah hamba Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga oleh para ulama dijadikan contoh betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tertentu juga sangat toleran, termasuk kepada orang-orang di luar Islam, termasuk kepada orang Yahudi, kepada orang yang secara akidah dan agama berbeda. Maka sangat mustahil, sangat naif kalau kemudian istilah intoleran, istilah radikal itu kemudian disematkan kepada kita kaum muslimin, kepada kita kaum mukminin. Kalaulah itu bukan karena kejahilan, kalaulah itu karena bukan kebodohan, maka tidak akan mungkin terjadi, sekalipun itu keluar dari lisan kaum muslimin, orang yang notabene mengatakan bahwa dirinya kaum muslimin. Maka benar di dalam pepatah dikatakan, al-insanu aduwwum majahila. Terkadang orang memusuhi sesuatu, terkadang orang membenci sesuatu, tidak lain adalah karena kedangkalan atau ketidaktahuannya tentang apa yang dia musuhi. Seandainya hari ini orang-orang yang kemudian menyematkan tentang istilah toleran, menyematkan istilah radikal kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, kemudian mereka mau mengkaji kitab Allah, mau kemudian secara jujur mentelaah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapati bahwa Islam itu adalah agama yang sangat toleran, Islam itu adalah agama yang sangat tasamuh, tidak mengenal kata intoleran, tidak mengenal juga kata radikal. Justru yang dibawa oleh Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka patut juga kita fahami ketika Islam itu adalah al-hanifiyatus samhah, Islam itu adalah agama toleran, tentu Islam punya batasan. Mana batasan di dalam Islam yang dikatakan kemudian kaum muslimin boleh toleran, dan mana batasan yang itu umat Islam tidak boleh kemudian toleran di situ. Sebab kalaulah kata toleransi itu kemudian kita serahkan kepada setiap orang, apalagi kepada orang yang secara akidah agamanya berbeda, tentu bagi mereka toleransi itu tidak ada batasnya. Kita tahu di dalam sejarah bagaimana mereka ingin kemudian mengakui toleransi itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beribadah,
bersama mereka sebagaimana ibadah yang mereka lakukan. Kita ingat di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad la in kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu hampir-hampir saja kemudian cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Ayat ini ternyata teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, peringatan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Padahal Allah menyebut di dalam ayat tadi, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu wahai Muhammad cenderung kepada mereka walaupun kecenderungan mereka sedikit. Ternyata ketika kita baca dalam tafsir, kenapa Allah menegur Rasulullah demikian? Ternyata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirayu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dilobi oleh orang-orang musyrikin Quraisy kalau Rasulullah SAW tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan mereka, kalau Rasulullah SAW tidak mau beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka Rasulullah dirayu agar Rasulullah SAW mau walaupun hanya dengan mengusap Tuhan ataupun berhala mereka. Mengusap Tuhan atau berhalanya orang musyrikin Quraisy, itulah yang Allah katakan dalam ayat tadi, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu wahai Muhammad cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Sedikitnya seperti apa? Hanya mengusap berhala ataupun Tuhannya orang musyrikin Quraisy. Ternyata dalam persoalan akidah, dalam persoalan keyakinan, dalam persoalan tauhid, maka tidak dibenarkan di dalam Islam kemudian kita berlaku toleran. Tidak ada istilah toleransi dalam persoalan akidah, dalam persoalan tauhid. Toleran atau toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam persoalan muamalah, dalam persoalan interaksi sesama manusia, selama itu tidak mendatangkan dosa, selama itu tidak mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang pertama tadi kita sampaikan bahwa toleransi di dalam Islam itu ada batasnya. Tasamuh di dalam Islam itu ada batasnya. Bahwa ketika persoalan itu adalah persoalan akidah, persoalan itu adalah persoalan prinsip, persoalan itu adalah persoalan keyakinan, maka tidak dibenarkan di dalam Islam di situ terjadi toleransi. Justru yang terjadi di situ adalah bara, berlepas diri. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri kita kepada perbuatan ataupun akidah dan keyakinan itu, kalau itu berkaitan dengan keyakinan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ditegur sebagaimana dalam ayat tadi. Kalaulah hanya menyentuh, kalaulah hanya mengusap Tuhan dan berhala orang-orang musyrikin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qad tarkanu ilaihim syai'an qalila. Orang bisa disebut bahwa dia cenderung kepada keyakinan, kepada agama orang tersebut. Bagaimana dengan seseorang yang kemudian ikut dalam ritual, ikut dalam ibadah agama lain? Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan berikutnya yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa kita boleh toleransi selama persoalan itu adalah persoalan yang bukan kemudian persoalan dosa dan maksiat. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma." Rasulullah tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan kecuali
Rasulullah SAW akan memilih pilihan yang paling mudah. Tetapi kata Aisyah, malam yakun isman, selama pilihan yang mudah itu adalah bukan masuk dalam ranah dosa dan maksiat. Fa in kana isman fa huwa ab'adun nasi minhu. Kalau itu ranahnya dosa dan maksiat, mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah adalah manusia yang paling menjauhi persoalan itu, paling menghindar dalam hal itu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu li nafsihi, Rasulullah tidak pernah kemudian ada dendam, ingin membalas itu karena keinginan dan hawa nafsu beliau, illa man tuhika hurmatullah, kecuali kalau ternyata hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa dan maksiat itu dilanggar, fayantaqimu lillah, maka Rasulullah SAW menjadi marah, dan marahnya Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah berkaitan dengan persoalan syariat Islam, syiar Islam, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang dimurkai, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dilanggar, terang-terangan kemudian dinodai, dirusak, maka berdasarkan riwayat tadi dan para ulama menyebutkan tidak ada toleransi dalam hal itu. Justru di situ kita harus bangkit kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal ada perasaan atau sikap bara di dalam hati kita kalau kita tidak mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang cukup terkenal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati' falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah jika mampu dengan tanganmu, dan bila tidak mampu dengan tanganmu maka dengan lisanmu, dan bila tidak mampu dengan lisanmu maka minimal hati yang ada di dalam diri kita ini mengingkari, menolak dan bersikap barak terhadap kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam justru menekankan yang namanya toleransi dan tasamuh. Bahkan itu menjadi termasuk ciri khas di dalam Islam, bahwa agama Islam ini agama yang sangat toleran, sangat tasamuh. Tetapi karena Islam ini adalah ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam memiliki konsep, memiliki aturan, memiliki batasan, bahwa tasamuh itu ada batasnya, tasamuh ada ketentuannya, bukan kemudian tasamuh toleransi itu kemudian tidak ada batasnya. Kalaulah tasamuh itu kemudian diserahkan apalagi kepada orang-orang yang berbeda dalam persoalan akidah dan keyakinan, maka mereka menginginkan tasamuh itu adalah sampai pada tingkatan kita pun beribadah, kita pun berbuat, berperilaku, bersikap sebagaimana yang mereka lakukan. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah mengingatkan, waddu law takfuruna kama kafaru. Yang mereka inginkan itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu pun menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir. Maka kalau kita serahkan tasamuh, standar dan ukuran toleransi itu kepada mereka, maka yang mereka inginkan tasamuh itu adalah kita sama seperti mereka, beragama, beribadah pun sama seperti mereka. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Kita jelas punya prinsip dan keyakinan. Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, bahwa Islamlah satu-satunya konsep hidup, Islam yang satu-satunya jalan hidup yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi nasihat yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan basirah, diberikan cara pandang, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk kemudian memilah-milih, mampu untuk memfilter persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya berkaitan antara al-haq dan batil. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran